Tahun 2012, Pulau Gambar di Laut Jawa ditawarkan senilai 6,8 miliar rupiah. Pulau Ajaib di Kepulauan Bintan ditawar di situs itu dengan harga 44 miliar rupiah. Memang sih, Indonesia ini nggak kekurangan pulau. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sebagian ada yang tidak berpenghuni. Tapi ya bukan berarti bisa dijual juga dong. Apalagi ini yang dijual bukan sekedar sehelai baju seharga 2.000, tapi sebuah pulau, luasnya hektaran, nilainya miliaran rupiah, transaksinya aja pakai dolar. Gak mungkin kan yang nawar itu gak punya akses data yang valid. Dia juga pasti paham urusan mengenai pengelolaan properti. Pasti bukan orang sembarangan nih. Soalnya bukan apa-apa. Teman-teman di obrolan warung kopi pun udah bertanya-tanya, masa sih pemerintah gak tahu? Salam Sobat Media Indonesia. Berjumpa lagi di The Editors. Jual baju atau souvenir di e-commerce itu sih udah biasa. Yang terbaru adalah penjualan pulau di Indonesia lewat e-commerce. Bukan cuma satu, tapi ada 5 pulau sekaligus yang ditawarkan di situs jual beli privateislandonline.com. Pulau-pulau yang ditawarkan di situs itu antara lain Pulau Macan, yang menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta, Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat, ada Pulau Joyo di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Pangkil juga ada di Provinsi Kepulauan Riau, serta 4 pulau di gugusan Kepulauan Anambas, Provinsi Riau. Selain pulau-pulau itu, website ini juga menawarkan 3 lokasi pengembangan properti, yakni di Pulau Seliu, Provinsi Bangka Belitung, dan 2 lokasi properti di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Macan dan Pulau Pangkil serta Pulau Joyo ditawarkan untuk disewa secara utuh. Namun harganya tidak dicantumkan. Begitu juga dengan tawaran properti di 3 pulau lainnya. Tidak ada harga yang dicantumkan. Hanya penjualan pengembangan properti di Pulau Seliu yang dicantumkan harganya, yakni senilai 167.000 US dollar. Atau dalam kurs rupiah senilai 2,74 miliar. Isu penjualan pulau ini bukan yang pertama kali loh. Di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah muncul informasi penjualan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Penjualan itu ada yang berbentuk konsesi pengembangan pariwisata yang diberikan kepada perusahaan swasta asal Indonesia. Tapi bukannya mengerjakan sendiri pengembangan itu sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah. Si pihak swasta ini diam-diam malah menawarkan kerjasama pengembangan dengan perusahaan asing. Itu pernah terjadi di tahun 2022 terhadap Pulau Widi di Maluku Utara. Ujungnya apa? Pemerintah mencabut nota kesepahaman antara pemerintah dengan swasta tersebut, yang ternyata sudah dibuat sejak 2015. Selain itu, ada juga penawaran jual beli pulau di situs privateislandonline.com juga bukan hanya terjadi di tahun ini, melainkan sudah pernah terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Tahun 2012, Pulau Gambar di Laut Jawa ditawarkan senilai 6,8 miliar rupiah. Pulau Ajaib di Kepulauan Bintan ditawar di situs itu dengan harga 44 miliar rupiah. Memang sih, Indonesia ini nggak kekurangan pulau. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sebagian ada yang tidak berpenghuni. Tapi ya bukan berarti bisa dijual juga dong. Ini nggak habis pikir, di luar prediksi. Bisa-bisanya ada pihak yang mau jual pulau terang-terangan di situs e-commerce. Dari nama situsnya aja kita bisa tebak kalau situs ini memang bergerak di bidang jual beli pulau atau jual beli hak pengelolaan pulau. Tapi pertanyaannya, sekarang siapa sih yang mengunggah pulau-pulau itu ke website? Layaknya kita membuka toko online di e-commerce, tentu kita harus punya data-data valid dong terkait pulau tersebut. Apalagi ini yang dijual bukan sekedar sehelai baju seharga 2.000, tapi sebuah pulau, luasnya hektaran, nilainya miliaran rupiah, transaksinya aja pakai dolar. Gak mungkin kan yang nawar itu gak punya akses data yang valid. Dia juga pasti paham urusan mengenai pengelolaan properti. Pasti bukan orang sembarangan nih. Soalnya bukan apa-apa. Teman-teman di obrolan warung kopi pun udah bertanya-tanya, masa sih pemerintah gak tahu? Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membantah adanya penjualan pulau. Kemendagri pun berjanji menyelidiki hal ini. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir website. Ini wajib kita tunggu.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koswara, memang di Indonesia tidak ada terminologi menjual pulau ke warga atau perusahaan asing. Karena hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan negara. Yang ada hanyalah peralihan hak, seperti hak penggunaan lahan atau sewa lahan. Hal itu dilakukan dengan harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti memberikan 30% lahan kepada pemerintah dalam bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Juga adanya kewajiban menyediakan ruang publik yang terbuka dan bisa diakses warga secara umum. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi siapa sih yang bisa menjamin warga lokal bisa tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri kalau pulau-pulau itu dikelola oleh perusahaan asing? Khawatirnya, kawasan pulau yang sudah dikembangkan justru dibuat eksklusif dan warga malah kesulitan beraktivitas, bahkan mencari nafkah di tanah kelahiran mereka sendiri. Hal ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi beberapa kali dialami warga di beberapa daerah. Contohnya di Bali, tahun 2019 silam seorang turis mengusir warga yang hendak bermain di pantai. Si turis beralasan sudah menyewa villa di dekat pantai tersebut, sehingga berhak memprivatisasi pantai yang ada di belakang villa. Adu mulut antara warga dan turis terjadi. Peristiwa ini cukup viral waktu itu. Akhirnya si turis diusir dari villa beramai-ramai sama warga yang ada di sekitar. Di Labuan Bajo baru-baru ini nelayan dilarang melaut di area tertentu dengan alasan akan dibangun resort mewah. Ya, dengan adanya kejadian demi kejadian ini tentunya bikin masyarakat khawatir kalau ada investasi masuk. Namun sayangnya kekhawatiran dari masyarakat yang bisa dibilang ini udah kejadian, kerap diabaikan oleh pemerintah demi kepentingan bisnis. Dengan dalih bisa menggeliatkan pembangunan daerah dan mengurangi pengangguran. Padahal masyarakat tidak anti pembangunan, tidak anti investasi asing, asalkan berkeadilan. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengecam keras adanya penjualan pulau ini. Menurut dia, ini adalah bentuk kegagalan negara menjaga kedaulatan. Apalagi pulau yang dijual ada di kawasan konservasi, yang artinya tidak boleh ada aktivitas bisnis di kawasan tersebut. Ia juga menegaskan pemerintah tidak bisa sembarangan menekat kerjasama pengembangan bisnis di wilayah maupun pulau, ya walaupun bukan kawasan konservasi. Meskipun bisnis itu misalnya membangun resort mewah dengan embel-embel ekoturism. Ia menyatakan jangan bungkus perampasan ruang hidup dengan istilah ramah lingkungan kalau prosesnya masih ilegal, kalau masyarakat masih terusir atau ekosistemnya yang rusak. Maka tidak ada eko dari resort semacam itu. Bisnis memang penting, karena roda ekonomi memang harus terus berputar. Dengan anggaran yang terbatas, membuka kerjasama dengan swasta tentunya memang menjadi pilihan. Tapi pemerintah harus memperketat lagi pengawasan terhadap kondisi wilayah di tanah air, terutama terhadap izin pengelolaan atau pengembangan pulau-pulau di tanah air. Jangan sampai dengan program penyederhanaan izin usaha justru membuat izin berbisnis begitu mudahnya diperoleh tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial, budaya, hingga lingkungan. Pemerintah harus menjamin kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang tiada habisnya ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat. Bukan hanya ke kantong-kantong warga asing, apalagi ke kantong para makelar.